Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hermeneutika. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dan definisi hermeneutik. Hermeneutika adalah studi tentang interpretasi terutama dalam konteks teks dan komunikasi. Ini melibatkan proses pemahaman dan penafsiran terhadap teks atau pesan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan pemahaman subjektif. Hermeneutika sering digunakan dalam bidang filosofi, teologi, sastra, dan ilmu sosial untuk memahami makna di balik teks atau fenomena yang diamati. Yang kedua yaitu hermeneutika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, hermeneutika hadir dalam 5 konteks. Konteks yang pertama yaitu pembacaan dan penafsiran. Ketika kita membaca teks seperti artikel, buku, atau pesan teks, kita secara otomatis menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika untuk memahami maknanya. Yang kedua yaitu komunikasi antara budaya. Dalam interaksi dengan orang dari budaya yang berbeda, kita menggunakan prinsip hermeneutika untuk memahami dan menghargai perspektif mereka. Yang ketiga yaitu penafsiran hukum. Dalam pengadilan, para hakim dan pengacara menggunakan prinsip hermeneutika untuk memahami dan menafsirkan undang-undang dan kasus hukum. Yang keempat yaitu analisis media. Saat menafsirkan berita, iklan, atau konten media lainnya, kita menerapkan pemahaman hermeneutika untuk mengidentifikasi pesan yang disembunyikan atau maksud di balik teks. Yang kelima yaitu interaksi sosial. Dalam percakapan sehari-hari, kita menggunakan prinsip hermeneutika untuk memahami maksud dan perasaan orang lain, terutama ketika ada unsur-unsur nonverbal atau konseptual yang perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, hermeneutika memainkan peran penting dalam membantu kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Contoh hermeneutika dalam tindakan mempertimbangkan situasi berikut. Ketika seorang membaca puisi klasik yang kompleks, mereka mungkin menggunakan hermeneutika untuk menginterpretasikan makna di balik setiap baris dan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Mereka akan mempertimbangkan konteks sejarah penyair budaya saat puisi itu ditulis, serta kemungkinan interpretasi subjektif yang dapat diterapkan pada teks tersebut. Dengan demikian, mereka tidak hanya memahami makna literal dan kata-kata, tetapi juga mencoba menggali makna yang lebih dalam yang mungkin tersembunyi di balik teks itu sendiri. Yang keempat yaitu tujuan hermeneutik adalah untuk memahami dan menafsirkan makna di balik teks atau fenomena yang diamati. Ini melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan yang terkandung dalam teks atau fenomena tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, linguistik, dan subjektif. Hermeneutika bertujuan untuk mengungkapkan makna yang mungkin tersembunyi atau langsung jelas pada pandangan pertama, serta untuk memahami bagaimana makna tersebut diterapkan dalam konteks berbeda atau relevan dengan situasi saat ini. Selain itu, hermeneutika juga bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan pemahaman antara individu atau kelompok yang berbeda dengan memungkinkan mereka untuk menghargai perspektif dan pengalaman orang lain secara lebih baik. Kelima yaitu ciri-ciri hermeneutika. Ada 6 ciri khas hermeneutika adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu konseptual hermeneutika, memperhatikan konteks dalam penafsiran teks atau fenomena. Ini mencakup konteks historis budaya, linguistik, dan situasional yang membentuk makna. Yang kedua yaitu subjektif. Hermeneutika mengakui bahwa proses interpretasi dipengaruhi oleh pengalaman, nilai, dan perspektif subjektif individu yang menafsirkan teks atau fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu proses. Proses berkelanjutan atau interpretasi hermeneutika dianggap sebagai proses berkelanjutan yang terus berkembang seiring waktu, makna yang selalu tepat atau terbatas pada satu interpretasi saja. Yang keempat yaitu dialogis. Hermeneutika mendorong dialog atau interaksi antara penafsiran dengan teks atau fenomena yang mereka interpretasikan. Ini bisa merupakan dialog antara para pembaca dengan teks atau antara penafsir dengan orang lain dalam memahami fenomena tertentu. Yang kelima yaitu reflektif. Hermeneutika menggunakan penafsiran untuk merenungkan pemahaman mereka sendiri dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar proses interpretasi mereka. Yang keenam yaitu multidimensional. Hermeneutika mengakui bahwa makna sebuah teks atau fenomena dapat bervariasi dengan kompleks, terdiri dari lapisan-lapisan makna yang beragam, dapat diinterpretasikan oleh penafsir dengan menggabungkan ciri-ciri hermeneutik, memungkinkan penafsir untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan kaya akan teks atau fenomena yang mereka hadapi. Subpoin materi yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan hermeneutika. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu kelebihan hermeneutika terbagi menjadi 4 bagian. Poin yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang hermeneutika. Penafsir untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang teks atau fenomena dengan mempertimbangkan konteks dan kompleksinya. Yang kedua yaitu keterbukaan terhadap beragam perspektif. Pendekatan hermeneutika mengakui keberagaman pengalaman dan perspektif individu sehingga memungkinkan untuk penafsir yang lebih inklusif dan kaya. Yang ketiga yaitu relevansi konseptual. Hermeneutika menekankan pentingnya konteks dalam penafsiran sehingga memungkinkan makna yang lebih relevan dengan situasi waktu tertentu. Yang keempat yaitu dialog interaksi. Pendekatan hermeneutika mendorong dialog dan interaksi antara penafsir dan teks atau fenomena yang mereka interpretasikan yang dapat memperkaya pemahaman dan mempromosikan pertukaran ide. Yang selanjutnya yaitu kekurangan hermeneutika terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu subjektivitas. Karena hermeneutika mengakui peran penting perspektif subjektif individu dalam proses interpretasi, ini dapat menyebabkan hasil yang relatif atau bervariasi tergantung pada penafsir yang terlibat. Yang kedua yaitu keterbatasan objektivitas. Hermeneutika sulit untuk mencapai tingkat objektivitas yang tinggi dalam interpretasi karena pengalaman dan perspektif individu akan selalu mempengaruhi cara mereka memahami teks atau fenomena. Yang ketiga yaitu proses yang rumit. Hermeneutika seringkali melibatkan proses kompleks yang memakan waktu dalam penafsiran teks atau fenomena yang dapat menjadi tantangan bagi mereka mencari pemahaman yang cepat atau jelas. Yang keempat yaitu keterbatasan interpretasi tertentu. Hermeneutika mungkin tidak selalu untuk semua jenis fenomena, terutama yang lebih teknis atau ilmiah yang memerlukan pendekatan yang lebih kaku atau objektif. Yang ketujuh yaitu teknik pengumpulan data dalam hermeneutika. Dalam hermeneutika, teknik pengumpulan data bergantung pada objek penelitian atau interpretasi. Meskipun hermeneutika lebih sering digunakan dalam penafsiran teks, teknik pengumpulan data dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam hermeneutika ada 5 teknik. Di antaranya yang pertama analisis teks. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis teks tertulis seperti dokumen, sejarah, karya sastra, atau wawancara. Transkrip. Peneliti
cermat mencari pola, tema, dan makna yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata. Yang kedua yaitu wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif dapat digunakan untuk pengumpulan data langsung dari individu atau kelompok yang relevan dengan penelitian. Peneliti menggunakan pertanyaan terbuka untuk memungkinkan responden untuk mendeskripsikan pandangan mereka dengan bebas yang kemudian dapat diinterpretasikan dengan bantuan prinsip hermeneutika. Yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang fenomena tertentu melalui analisis mendalam tentang kasus tunggal atau beberapa kasus yang relevan. Data dalam studi kasus dapat berupa dokumen, wawancara, observasi, atau rekaman lainnya. Yang keempat yaitu observasi partisipatif. Observasi partisipatif melibatkan kehadiran peneliti dalam situasi atau konteks tertentu sebagai peserta aktif. Peneliti mencatat pengamatan mereka dengan mencatat pengalaman mereka secara langsung, yang kemudian dapat diinterpretasikan menggunakan pendekatan hermeneutika. Yang kelima yaitu analisis media. Dalam konteks hermeneutika, media, teknik pengumpulan data dapat mencakup analisis berbagai jenis media seperti iklan, film, atau konten online. Peneliti menganalisis pesan-pesan yang disampaikan melalui media tersebut dan mencoba memahami makna yang terkandung di dalamnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.